Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya bahwa bacaan ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Bisa juga energinya vice versa, karena ini energi kolektif, energi banyak orang. Kemungkinan ada yang cocok, ada yang juga tidak. Ambil yang baik-baiknya aja, buang yang tidak sesuai dengan kamu. Tetap di sini, jangan lupa support ya dengan klik tombol subscribe dan juga jangan lupa like dan jangan lupa komennya. Tema hari ini adalah tentang perasaan seseorang saat ini kepada kamu. Oke, ini adalah seseorang yang sudah kamu jauh ya, kamu tinggal pergi. Dia lagi ruwet hatinya, banyak gini loh, pikirannya tuh kayak nggak percaya gitu loh kalau dia ini dicintai sama kamu, dan dia ngerasain perasaan yang begitu dalam ini semenjak kamu pergi ninggalin dia. Entah ada yang mengusik dari sikap kamu ya, yang membuat dia hari ini nih kayak ngelamun gitu ya, memikirkan diri kamu saat ini sedang apa, lagi apa, ada kepikiran dia enggak gitu ya. Ingin berkabar seseorang ini ya, dan saat ini kayak kenceng banget rasanya pingin ngehubungin kamu, tapi dia bingung ya, dia bingung untuk melakukan hal tersebut. Dia khawatir kamu sudah berubah pikiran, sudah berubah perasaan ke dia. Nah, ini yang membuat dia bingung terus ya, takut ada apa ya, seperti kamu menolak ya. Jadi energi dia itu takut gitu loh ya, nanti dia udah salam, sudah nanya kabar, tahu-tahu kamu sombong sama dia, tahu-tahu kamu mengabaikan dia. Dia nggak mau ngerasain hal tersebut teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia lagi kangen banget, kangen, pingin komunikasi, pingin ngajak kamu juga di dalam hubungan ini kembali dijalani antara kamu sama dia ya. Orang ini benar-benar pusing banget ini teman-teman ya, kalau teman-teman aku gambarin seperti ini. Orang ini ruwet banget otaknya ya, kepalanya, kepikiran kamu mulu. Setiap kali dia dalam kesehariannya ini yang kebayang, yang keinget tuh kamu terus. Capek banget gitu ya, batinnya juga capek, capek sekali menghayal, mengharap gitu ya, ada sebuah kisah yang indah lagi di antara kamu sama dia. Kepingin komunikasi sama kamu, tapi kan udah putus ya, udah lama ya, dia gengsi, dia takut. Ya gengsi masih bisa dihilangin sih, kayak gini loh, takutnya kamu tuh sombong atau nyeramahin dia gitu. Jadi dia menghindari hal tersebut ya, ya supaya hatinya nggak sakit, nggak terluka karena cintanya ditolak ya. Gambarannya seperti itu. Jadi dia gue mau telepon nih, enggak nanti digin, aku mau telepon. Jadi kayak ngerasa kalau dia pernah gitu ya nolak orang, rasanya seperti itu, dia punya sikap yang sombong. Nah, dia nggak mau disombongin sama kamu gitu. Mungkin di awal-awal kamu sering deketin dia, dia kurang respon ya, terus kalian deket tapi dia kayak selalu menjaga jarak dari kamu. Nah, ya selama kamu memutus hubungan atau sudah melepas dia, justru dia sekarang yang kecewa. Kenapa dia menyia-nyiakan kamu? Kenapa dia eh, ya kayak sombong gitu sama kamu? Kenapa seperti itu? Sekarang dia ngerasain kehilangan banget sosok orang yang sangat menghibur. Kalau aku lihat seperti itu. Kamu di sini juga baik banget ya. Aku lihat selalu memberikan motivasi ya, yang oleh dia ini sering diabaikan. Dan hal tersebut pada saat kamu sudah tidak ada ini membuat perubahan pada seseorang ini.
Jadi orang ini tuh teringat ucapan, pesan yang kamu keluarin tuh dari omongan kamu lagi marah atau lagi kesel sama dia. Ya, terus mungkin pikiran dia lagi terbuka, hati dia juga sedang terbuka, tumbuh perasaan di dalam batinnya gitu, kangen sama kamu. Jadi ternyata ya, sering dimarah-marahin atau sering dikomplain atau sering dikasih perhatian yang berlebihan itu, sekarang-sekarang justru dia mengharapkan orang seperti itu. Dulu kamu mungkin memberikan barang mewah ya, perhatian dalam bentuk yang mahal gitu, tapi sama dia sering diacuhkan apa yang kamu kasih ya. Kamu mungkin sering berjanji untuk memberikan apa, terus dia cuma ngambil barangnya tapi dia kurang berterima kasih atau mensyukuri, ataupun juga kesannya kurang baik lah pada saat menerima hadiah dari kamu. Nah, kamu udah nggak ada nih sekarang. Dia emang udah punya pasangan guys ya. Dia udah punya pasangan, tapi dia dengan pasangannya itu sangat menderita. Perasaan batinnya tuh sering perih, sering terluka batinnya teman-teman. Dia tuh berharap banget orang yang sekarang jadi pasangannya itu ingin apa ya, kayak dia tuh pengen dikasih perhatian, pengen dibelikan sesuatu barang yang mewah, terus pengen selalu ada buat dia saat dia butuh apa namanya ya, butuh waktu ya buat sharing, buat tukar pikiran. Nah ya, dia kan namanya juga pasangan, gimana sih tempat yang paling tepat buat berkeluh kesah ya pasangan ya. Dia pingin banget gitu ya bermanja-manjaan, bermesraan, terutama ini ya, dia mungkin senang pergi keluar, jalan-jalan, makan di luar, terus perhatian-perhatian kecil seperti hadiah-hadiah ini nggak pernah diberikan sama pasangannya dia, dan keinget sama kamu betapa baiknya sama dia gitu ya. Dulu mungkin kamu memberikan dia, maaf ya kalau mungkin yang untuk yang muslim, kamu membelikan dia kerudung gitu ya, tapi sama dia tuh diabaikan gitu ya, atau memberikan pakaian ibadah diabaikan, atau memberikan kebaya diabaikan, kalung, perhiasan lah ya. Dia cuman senang hadiahnya aja tapi tidak sama kamu, karena dia mungkin memang saat itu belum terbuka hatinya untuk kamu, jatuh cinta 100% tuh belum. Tapi memang dia tertarik sama kamu karena kebaikan kamu gitu. Nah, pada saat kamu udah tidak ada nih ya, dia perih hatinya, dia tuh kepingin ya. Jadi dia ingat dengan perbuatannya dia ke kamu. Di sini dia nyesel banget ya, kenapa dia nggak baik sama orang lain, pada akhirnya kayak kena karma gitu ya, dia ngerasain pasangan yang sekarang tidak seperti kamu gitu. Dia nggak nyangka aja sih gitu ya, kamu mengejar-ngejar dia terus ya, mungkin kangen, ngasih perhatian banyak. Dia bener-bener kayak ngerasa infil ya, dikejar-kejar kamu. Akhirnya dia mungkin sering ngeblokir kamu, atau sering bener-bener nyuekin pesan dari kamu sampai berhari-hari. Sekarang-sekarang ini dia sangat jatuh cinta sama pasangan yang sekarang, justru dia tidak diperlakukan dengan baik sama pasangannya lebih lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi seperti itu sekarang, dan dia kayak nyesel keinget sama kamu. Tiba-tiba aja ada angan-angan di dalam batinnya ini, dia merasakan sentuhan ya, atau kesan kamu pernah melakukan sebuah kebaikan atau hal romantis sama dia, itu keinget sama dia. Kayak semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin susah buat dilupain, semakin susah dia untuk ngelupain kamu ya, semakin banyak konflik di dalam hubungan dia dengan pasangannya ya. Dia apa ya, kepingin diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan dia, tapi ini nggak bisa dia lakukan. Bahkan kayak sedikit sedikit di sini gairahnya mulai mengurang gitu dengan pasangannya, dan di sini dia selalu berangan-angan ke kamu, ingin berkabar, pingin ngejalanin hubungan
lagi sama kamu, gitu ya. Oke, kita lihat ya sekarang gimana perasaan dia ke kamu. Di sini ada Six of Wands. Iya, aku rasa ini atas inisiatif dia, nanti dia akan melakukan usaha ya. Dia bakal datang ke kamu, entah awalnya mungkin mengirim teks dulu ke kamu, nanti selanjutnya mungkin kalian bisa bertemu. Itu yang aku lihat. Perasaannya sih seneng karena dia ngerasa mungkin ada kesempatan ya, entah mungkin sudah terjalin eh, saling berkabar ya. Jadi dia di sini ada perasaan senang di Six of One di sini. Apa kalian belum lama ini ada berkabar gitu ya, atau saling mendoakan karena habis tahun baru. Nah, responnya kamu baik sama dia, dia ngerasa happy banget gitu ya. Ada penerimaan lah di kamu. Artinya dia masih punya kesempatan untuk bisa meneruskan hubungan sama kamu gitu ya. Di sini emang dia pengen berjuang, pengen berusaha, dia akan melakukan sesuatu pergerakan yang membuat diri dia nanti bisa mendekat ke kamu gitu. Dia pingin dekat ya sama kamu. Entah kalian nanti ada janjian ketemu atau gimana, tapi kedepannya ini kamu sama dia bakal ketemu. Perasaannya lagi seneng sekarang ya. Ada Seven of Pentacles. Nah, bisa jadi mungkin kamu yang mengulur-ngulur waktu ya untuk bisa janjian ini terrealisasi. Jadi dia rada jengkel hati juga ya, tapi dia di sini siap menunggu kesediaannya kamu. Mungkin kamu sudah bisa menangkap frekuensi ya atau perasaan yang dia rasakan saat ini ke kamu. Itu dia kepingin menyambung silaturahmi atau kepingin ngejalanin hubungan lagi sama kamu, tapi kamu mungkin ada keraguan terhadap dirinya dia, mungkin karena kisah di masa lalu yang kurang menyenangkan. Tetapi hal tersebut seperti apa ya, dirinya ini ya memaklumi lah gitu ya keadaan sikap kamu seperti itu sama dia. Jadi dia di sini sedang mencari waktu, menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa komunikasi lagi, dan dia akan berusaha untuk komunikasi lagi. Tapi untuk hal pertemuan di sini mungkin dia harus bersabar. Ya mungkin kamu ada perubahan sikap ataupun juga perubahan berat badan ataupun juga perubahan dari hal apapun ya. Mungkin kamu butuh Mmm, apa ya, seperti waktu untuk treatment ya, untuk merawat diri supaya kamu nanti bisa jumpa sama dia gitu. Tapi dia memberikan waktu tersebut walaupun dia nggak tahu sebenarnya apa sih yang kamu lakukan, kenapa sih kamu memberikan, apa ya, seperti jeda atau waktu ya, membuat dia ini bertanya-tanya, apakah kamu sudah punya pasangan atau ada hal lain. Jadi dia berpikirnya ke sana. Perasaan dia di sini lagi gelisah, galau, khawatir kamu sudah ada yang punya gitu. Jadi mungkin permintaan waktu yang kamu kasih ke dia ini membuat dia bertanya-tanya di dalam batinnya ya. Kalau dia itu sekarang mungkin salah waktu gitu ya. Mungkin di pikiran dia kamu sudah berbeda dari sebelumnya, yang membuat dia di sini mungkin juga kurang berani terus terang ataupun juga bener-bener kenceng gitu ngelakuin usahanya, karena dia mau lihat dulu sekarang sejauh ini kamu bagaimana kehidupannya ya. Jadi dia sedikit-sedikit akan mencari tahu tentang kamu. Di sini ada perasaan sedih sih karena dia kepinginnya cepet gitu ya bisa terhubung sama kamu. Ya kalau udah melalui telepon gitu ya ataupun PC, dia kepingin ada pertemuan, dan pertemuan ini mungkin sering banyak ditolak atau kamu masih ingin meminta waktu. Nah, ini yang membuat dia gelisah ya. Tuh, ya, ada The Empress. Kalau aku rasa orang ini tuh udah mulai rileks sekarang, guys ya. Kan di sini dia ruwet banget ya, kepikiran kamu, ngerasain kesalahan-kesalahan yang dia rasain ya saat deket sama kamu dulu. Perasaan nyesel juga bener-bener menghantui dia ya. Dan sekarang dia tuh ngerasa tenang, ngerasa senang dalam batinnya, jadi bisa rileks, bisa nyaman lah dalam
menjalankan aktivitas kesehariannya karena sudah mendapatkan respon dari kamu. Dan hal negatif mungkin yang seliweran di dalam batinnya, di dalam pikirannya sama dia diabaikan dulu. Yang penting udah bisa komunikasi sama kamu gitu. Nanti selanjutnya udah gimana ke depan aja. Yang penting sudah terhubung dulu, sudah ada respon yang baik dari kamu. Gitu ya perasaannya. Ada As of Sword, ya teman-teman, namanya manusia ya, apalagi kalian di sini juga udah lama gitu nggak komunikasi, jadi masih pikirannya itu masih pelin-pelan. Takutnya gitu ya, takutnya kamu menyimpan rahasia, takutnya ada something sama kamu nggak mau cerita. Ya iyalah, orang baru terhubung lagi, nggak mungkin kamu menceritakan kekurangan kamu atau berita-berita yang kurang menyenangkan di kamu, ya kamu juga jaga image dong. Nah, dia pikirannya kemana-mana teman-teman, semakin penasaran sama apa yang sekarang terjadi pada hidup kamu. Ini hati-hati nih ya, ini informasinya. Jadi orang ini penasaran, selalu menelisik atau mencoba untuk mencari informasi tentang kamu saat ini ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin mengupload sesuatu yang jelek-jelek di media sosial, buru-buru diangkat, buru-buru di privacy dulu ya, supaya diperbaiki dulu sama kamu kalau memang kamu masih ada harapan, masih ada perasaan ke orang ini, atau memang kamu mau balas dendam. Karena di sini ada As of Sword loh, bisa jadi memang ada something yang belum selesai, yang sudah kamu susun rencananya yang akan kamu lakukan ya, untuk untuk membuat dia ini mungkin mengetahui kekuatan kamu, atau ya supaya dia tuh tahu jangan macem-macem sama orang kayak kamu nih. Nah, tapi enggak ya, itu hanya pemikiran as absurd itu kan pemikiran yang terlalu licik, yang terlalu mungkin keluar karena takut gitu loh, takut dibohongin, takut dikhianati. Tapi sebenarnya ini muncul karena rasa takut aja gitu. Rasa takutnya dia kepada kamu, tapi mungkin kamu sama dia ya udah tenang gitu pikirannya, udah enggak memikirkan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di antara kamu sama dia. Ada Queen of Wands, teman-teman. Perasaannya sebetulnya saat ini bahagia sih, karena sudah terhubung dengan kamu. Jikalau memang belum, di sini dia akan persiapan ya untuk inisiatif melakukan komunikasi atau berkabar lebih dulu ke kamu. Ya memang saat ini dia sedang mengumpulkan tenaga, mengumpulkan keberanian, dan juga sedang memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa membuat kamu mungkin terpesona ya, tertarik sama kabar yang dia berikan. Ya, saat ini dia banyak nyari apa ya, seperti melakukan sebuah ritual yang membuat hatinya lebih tenang, dan rasa takutnya atau khawatirnya ini hilang, karena dia khawatir banget nih, takut ditolak gitu ya sama kamu kalau ini dia belum sama kamu terhubung ya. Jadi dia melakukan sebuah ritual supaya happy deh gitu ya, katanya kalau happy kan bisa mendatangkan jalan keluar ya. Jadi dia terus dirinya untuk selalu happy, terus juga memperhatikan merawat badannya, tubuhnya, dan juga di sini banyak yang dia lakukan. Perubahan ini ya memang semata-mata agar bisa terhubung dengan kamu dan siap gitu loh. Pada saat sudah terhubung sama kamu, dia tidak merasa insecure ya, tidak merasa ada kekurangan pada diri dia, walaupun ada tapi mungkin tidak terlalu minim gitu ya penilaiannya dari kamu, sehingga ya saat ini dia mencoba untuk menyaring semua pikiran-pikiran yang muncul tentang kamu, baiknya gimana, pengetahuan yang dia tahu sedikit tentang kamu dulu pernah dekat, dia ingat-ingat lagi ya, untuk bisa memastikan menarik energi kamu kembali, menjalin hubungan sama dia, tertarik sama dia gitu. Nah, makanya sekarang dia tuh udah tahu nih kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa ya. Dan hal tersebut akan dia gunakan untuk membuat kamu tertarik sama dia atau mau lagi ngejalanin komunikasi sama dia ya. Untuk saat ini dia benar-benar memang sedang
khawatir gitu ya. Pokoknya dia mau usaha dulu, memperbaiki diri supaya pada saat nanti kalian PC atau entah ketemu gitu, dia udah siap gitu lahir batin karena memang tujuannya ingin memperbaiki hubungan lagi gitu ya. Padahal udah ada pasangan ya. Mungkin pasangannya ini baru pacaran ya teman-teman. Kalau udah menikah juga bisa jadi dia sangat menderita loh karena nafsunya ini berkurang dengan pasangannya. Itu bukan karena apa ya, tidak mencintai, tapi tidak ada rasa itu hilang gitu. Jadi dia ingin mencari ketenangan batin dan mendapatkan pikirannya ke arah kamu gitu. Kok ketenangan batinnya nyari kamu sih? Ya yang tergambar begitu, seperti dianya ingin ke arah kamu terus, bahwa kamu itu bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan, ya, kepuasan. Makanya kamu di otaknya itu sesuatu yang pernah dia rasakan nikmat tuh dicari gitu ya. Apa ya, seperti alam bawah sadarnya itu mencari kenangan yang terasa indah dan hal tersebut memberikan kenyamanan di tubuhnya ataupun juga di pikirannya sehingga dia terus ya terbuka terbuka kenangan bersama dengan kamu tuh muncul semua yang membuat dia jadi pada akhirnya kayak ketergantungan lah ya dengan kamu gitu. Oke, seperti apa antara kamu dan dia ke depan? Apakah akan terhubung kembali? Apa kendalanya? Di sini ada kebingungan ya, karena kayaknya sulit untuk ketemu. Nih, entah ini yang terjadi apa karena dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan kamu atau kamu yang tidak punya kesempatan untuk bisa menjumpai dia. Tuh, masih ada cinta antara kalian dan kemungkinan besar akan terjadi hubungan itu kembali lagi antara kamu sama dia. Mulai lagi dong teman-teman. Oke, walaupun mungkin kamu tidak 100% gitu ya bisa mendapatkan dirinya dia, mendapatkan waktunya dengan dia, tapi kamu di sini menerima sih. Kedepannya dia pun seperti itu. Ini perasaan dari dia ya, bukan di kamu ya, energinya dia ya. Tidak masalah gitu ya. Mungkin yang penting bisa terhubung dulu sama kamu, itu yang saat ini bisa dia syukuri gitu. Yang penting bisa terhubung, terus ada silaturahmi, saling berkabar, tidak ada penolakan, tidak ada kebencian. Nah ini yang bikin dia happy ke depannya nanti ya perasaannya. Jadi nggak apa-apa ya kalian mungkin LDR atau mungkin saat ini saling rahasia gitu, tapi yang jelas dia sangat bersyukur bisa terhubung dulu dengan kamu. Itu sih satunya jalan supaya dia ini di sana menjalani kehidupan sehari-harinya ada ketenangan, ada semangat gitu ya. Semangatnya dia ini tumbuh dan muncul saat nanti kalian sudah saling berinteraksi lagi melalui komunikasi ataupun entah ya apa yang akan terjadi di antara kamu sama dia. Yang jelas ada kembali komunikasi antara kamu sama dia. Ada the word ya, perasaan dia saat ini ya memang dia lagi siap-siap kayak gini loh teman-teman. Firasat di batin dia ya, jika nanti ketemu sama kamu itu akan seperti apa ya penilaian kamu. Makanya dia di sini mencoba untuk memperbaiki diri dia. Dia pengen nanti pas ketemu ini udah versi yang terbaiknya dia. Entah melalui potongan rambut, entah kait tubuhnya, ya, apakah kebersihan kulitnya atau mungkin juga tentang image-nya dia yang saat bersama dengan kamu ada banyak kurangnya. Dia ingin memperbaiki hal tersebut sehingga pada saat nanti kalian terhubung atau bisa jadi ketemu, dia nggak terlalu merasa minder gitu ya sama kamu. Tapi aku lihatnya tahu nggak sih teman-teman, dia ini ngerasa kayak kurang terus ya kalau seandainya kalian ketemu. Dia ngerasa takut banget bagaimana penilaian kamu. Justru itu sekarang dia lagi sibuk banget memperbaiki diri. Kalaupun berkomunikasi dia mungkin sering-sering ya, tapi kalau untuk ketemu dia sering nolak juga ataupun mungkin ada kendala, yaitu sebenarnya dari dirinya dia ya, kayak belum siap karena mungkin dia melakukan perawatan atau entah apa yang sedang dia perbaiki. Tapi ini
tentang dirinya ya, bukan tentang apa yang saat ini dia miliki. Misalkan nih tentang dirinya ya rambutnya, ya kulitnya ya mungkin juga dia pengen, ada ya surprise sama kamu gitu supaya kamu ini bisa tergila-gila lagi sama dia. Intinya di sini dia sedang, memperbaharui dirinya dia ya. Yang aku lihat memang siklusnya sama aja sih antara kamu sama dia nih ya. Kalau kalian pernah menjalin hubungan, yang akan terjadi itu sama akan seperti itu. Tapi memang dia nggak akan bisa lepas loh dari kamu. Di situ ya terlihatnya begitu. Ya karena dia udah terlalu nyaman dan memang dia mulai mengerti dan menyadari saat kamu pergi gitu loh. Cinta itu muncul, hadir, ketergantungan itu, seperti tidak bisa diobati ya. Kemelekatan ya akan diri kamu tuh tidak bisa hilang ya. Dia sudah mencari, mencoba untuk, mungkin memfokuskan diri pada perubahan hidupnya, pekerjaannya, kehidupan dia dengan pasangan itu tidak bisa membuat dia, melupakan kamu. Ya mungkin dia diam, mungkin dia, berbalik arah, tapi sebetulnya sejujurnya di dalam batinnya dia ini, ya dia ingin selalu masih terus ya menjalani hubungan baik sama kamu. Untuk saat ini mungkin apa ya, sejauh komunikasi aja udah seneng gitu ya. Mungkin untuk pertemuan ke depannya ya dia akan membicarakan lagi dengan kamu dan aku rasa memang lagi banyak kebingungan, entah mungkin di sini ya, dia sekarang memang sudah jauh dari situasinya seperti yang dulu ya. Dulu mungkin mudah banget buat ketemuan sama kamu, ya keadaannya mungkin lagi bagus gitu, bisa sering ketemu kamu ya, sering janjian sama kamu gitu, gampang. Tapi sekarang mungkin bisa jadi tempat tinggalnya kah yang sudah pindah jauh. Ini kalau dia di bulan Juli ya, misalnya kamu punya, pasangan laki-laki ataupun ya laki-laki sih lebih jelasnya ya. Kalau, orang itu bakal sering pindah-pindah kerja gitu loh teman-teman, pindah-pindah kerja, pindah-pindah tempat tinggal ya, dan ini akan membuat dia kesulitan gitu beradaptasi dengan lingkungan sekitar ataupun juga di hubungan kamu yang akan kembali menyatu, akan sulit banget buat dia punya kesempatan untuk ketemu sama kamu entah karena jarak atau mungkin dia sudah, menjadi satu dengan pasangannya. Jadi ada sedikit kesulitan di sini yang membuat dia harus mengatur, semua masalah yang kelak akan muncul jika memang dia ingin ada pergerakan ke kamu lebih dekat ataupun ada pertemuan dengan kamu. Jadi dia ingin meminimalisir masalah-masalah yang mungkin akan muncul jikalau dia, melakukan hal tersebut kepada kamu. Tapi aku rasa memang kamu sama dia ini bakal ketemu ya, bakal ketemu lagi loh, tuh. Oke, jatuh. Jadi kemungkinan besar ya tahun ini ya entah Februari atau mungkin juga, di akhir Januari ini kalian udah bisa ketemuan, udah bisa ngobrol dekat gitu ya, empat mata. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat ini, pesan dari energi Cancer ya. Ada Cancer, ada Leo, ada Libra, ada Taurus, ada Virgo, ada Leo, ada Scorpio, Sagittarius, Virgo ya, ada Pisces dan juga ada Capricorn. Jadi gimana nanti ke depannya kalian ketemu gitu, intinya seperti itu. Kalau kalian sudah 1 tahun nih, siap-siap aja, mungkin dia bakal ngunjungin kamu atau memang setelah dia dalam versi terbaiknya dia bakal ketemu sama kamu. Ya nggak tahu kenapa aku ngerasa memang dia saat ini bener-bener bahagia kalau sudah terhubung ya, sudah saling berkabar. Tapi kalau belum, ini lagi ruwet sekali dia, lagi mikirin, lagi kebingungan dengan perasaannya ini kok nggak mati-mati ya tentang kamu, nggak hilang-hilang ya tentang kamu. Bener-bener kayak ngerusak, pemikirannya. Ya dia sempat mungkin sakit, demam gitu ya, ataupun juga kesulitan
berpikir, mengeluarkan ide. Ini benar-benar selalu nyaman, selalu kecanduan untuk memikirkan kamu terus-menerus. Ya, seperti itu yang terjadi pada seseorang ini saat kamu sudah meninggalkan dia. Tapi kalau aku lihat kartunya, jadi sepertinya akan ada respon dari kamu, ya. Beberapa dari teman-teman merespon, beberapa dari teman-teman di sini memberikan jeda, ya, memberikan waktu, dan itu akan membuat dia menderita atau sedih, ya, karena dia khawatir pada saat waktunya tiba, selesai gitu jeda waktunya, takut ada kata-kata penolakan yang keluar dari ucapan kamu. Jadi daripada ketakutan itu terus dia bayangkan, terus dia pikirkan akan jadi kenyataan, jadi dia memilih untuk menenangkan hati dengan bersenang-senang atau rileks gitu ya, dengerin lagu, atau dia melakukan sebuah perawatan ya, agar meskipun gitu ya memang banyak ujian yang kelak bakal ada di perjalanan kalian tersambung lagi, seenggaknya dia bisa ngasih lihat ke kamu kalau dia dalam keadaan perubahan yang jauh lebih baik, supaya kamu menerima diri dia dan mau ikut berjuang gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.